Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan bergabung dulu ya, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri ya. Oke, saya akan langsung share aja, dan ini di Telegram. Jadi memang semua akses tools ini melalui Telegram ya. Usahakan untuk teman-teman mendownloadnya, menginstalnya kalau misalnya belum punya. Dan ini enak banget, bisa diakses lewat laptop ataupun handphone, jadi bisa diakses di mana aja, kapan aja ya. Dan tools ini kalau misalnya teman-teman merasa bermanfaat, bisa didapatkan dengan dua cara. Yaitu yang pertama dengan cara berlangganan, tentunya menjadi membernya Wisdom and Invest. Kalau menjadi member, toolsnya tentu komplit ya. Dan banyak banget fitur-fiturnya, baik dari screener, charting, ataupun stock pick yang memang khusus untuk para member nih. Nah, untuk di YouTube ini mungkin saya nggak bisa share semuanya karena waktunya terbatas. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin melihat dulu nih kira-kira fiturnya Wisdom and Invest itu apa aja sih, bisa bergabung ya. Kita punya acara yang rutin dan terbuka untuk umum, siapa aja boleh join. Jadi boleh ajak teman-teman, keluarganya, dan siapa aja untuk bergabung. Dan acara ini gratis. Diadakan setiap hari Rabu dan Sabtu. Kalau Rabu jam 8 yaitu besok ya. Jadi silakan bergabung di sana, teman-teman bisa acaranya ini lewat Zoom, jadi bisa tanya-tanya langsung nih sama coach dari tim Wisdom and Invest. Juga hari Sabtu jam 4. Jadi kalau misalnya besok teman-teman berhalangan hadir, it's okay, bisa ikutan yang di hari Sabtu nanti. Oke. Ini juga ada acara sih Sabtu ini sebetulnya ya, acara saya dengan Sukor, jadi kelasnya gratis sebenarnya, tapi syaratnya teman-teman tinggal buka rekening sekuritas di Sukor dengan referralnya Wisdom and Invest tentunya. Cuma ini udah lewat nih tanggal 20 Januari dan kelasnya nanti akan kita mulai ya di hari Sabtu ini. Semoga setelah ikut kelas saya, teman-teman bisa membuat trading system sendiri dan mulai trading dengan cara yang benar nih. Oke? Ini udah kemarin saya sempat share ya di YouTube sebelumnya, ini hasil screenernya. Dan kalau yang tadi yang pertama adalah dengan cara berlangganan, jadi teman-teman bisa ngeliat dulu mampir di acara Zoom-nya besok. Kalau yang kedua caranya nih secara gratis nih, jadi kalau teman-teman belum mau bergabung dengan Wisdom and Invest, it's okay ya, bisa juga didapatkan dengan cara gratis nih toolsnya. Tentu kalau yang gratisan agak terbatas ya, tapi teman-teman bisa mendaftarnya dengan cara mudah, tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan Wisdom and Invest itu ada 3, JUC atau Jasa Utama Kapital, dan NH Korindo, juga Sukor Sekuritas. Kontak adminnya aja dulu untuk tanya-tanya ya, nggak jadi juga nggak apa-apa, it's okay, karena teman-teman harus yakin dulu nih cocoknya yang mana, apakah fitur-fitur dan fasilitas Wisdom and Invest ini cocok buat teman-teman, baru silakan diputuskan mau yang mana, mau berlangganan, atau mau mendaftar menjadi melalui menjadi nasabah aja, itu juga oke ya. It's okay banget. Kita akan mulai, dan saya share ini screenernya Wisdom and Invest. Jadi screenernya juga sebenarnya ada banyak banget, tapi yang biasa paling sering saya lihat adalah foreign flow. Karena biasanya foreign flow itu sangat mempengaruhi banget ya di indeksnya kita, baik saham-sahamnya ataupun IHSG. Jadi foreign flow itu biasanya menjadi bahan pertimbangan juga, walaupun tidak valid ataupun mutlak. Hari ini asingnya net buy ini udah diurutin paling atas, jadi yang paling banyak atau paling tinggi ya. Kalau yang paling bawah ini minus itu artinya net sell. Jadi net buy asingnya itu ada di Goto, ada MDKA, BRMS, UNVR, UKA, BBTN, dan sebagainya. Nah ini jadi saham-saham teknologinya lagi mulai terlihat menarik nih. Jadi nanti kita akan bahas ya, tapi di belakang. Kita akan cek dulu indeks kita, foreign flow-nya indeks kita. Duh, salah tempat, sorry. Di sininya kita akan cek dulu foreign flow indeks kita. Seperti biasa nih, kita akan ngecek indeksnya bagaimana kondisinya. Hari ini memang asingnya net buy, tapi nggak gede-gede banget ya sebetulnya. Kalau jadi secara teknikal dan bandarmologi atau foreign flow yang kita lihat adalah
dia harus mampu nih break dari area sini. Jadi ini titik krusial sebenarnya, disertai dengan adanya inflow. Jadi selama belum ada inflow, kemungkinan dia akan masih sideway lagi nih indeks kita. Tarik tarik garis dulu sebentar ya. Di sini kita tarik garis trennya. Jadi disinilah titik area krusialnya tuh. Dia harus bisa lewat dari sana, berarti dia sudah breakdown dari downtrend line-nya IHSG. Itu baru menarik. Jadi walaupun ada net buy hari ini, tapi kecil ya sebenarnya ya. Kurang masif nih. Kalau yang bagus tuh kayak kemarin tuh nih. Nah itu inflow-nya bagus banget. Tapi it's okay. Tetap selalu ada kesempatan ya di setiap saat. Walaupun kita inflow-nya dari asingnya sedikit ataupun indeks kita cuma sideway, kita masih bisa cuan nih. Oke, tadi dari foreign flow kita ke WinX. Jadi chart yang saya pakai itu ada 2, ada 3 sih lebih tepatnya nanti ya. NBSA ini dia untuk foreign flow, kalau hijau-hijau artinya asingnya net buy, kalau oranye-oranye asingnya net sell. Dan garis ini adalah rata-ratanya nih, jadi masih kelihatan ya rata-ratanya tuh masih belum gimana-gimana banget. Yang bagus adalah kalau dia semakin menanjak, artinya inflow asingnya bagus. Coba kita cek secara teknikal. Jadi chart Win ini analisa teknikal dan paling gampangnya nih untuk ngebaca chart ini adalah lihat aja momentumnya. Momentumnya itu yang paling bawah ya. Yang paling bagus itu kalau momentumnya biru-biru seperti ini. Dan semakin meningkat, jadi semakin tinggi biru-birunya semakin bagus. Tapi kalau dia jadi biru tua dan semakin menurun, itu artinya tidak oke. Kalau dia berupa titik pink di sini dan di sini, artinya sideway. Jadi gampang banget ya, tinggal ngeliat aja warnanya. Titik pink, sideway. Momentum biru, entry. Momentumnya jadi biru tua dan mengecil, artinya balik arah. Reversal, dia akan turun kembali ya. Kalau menjadi merah, itu artinya tidak oke. Kalau merahnya jadi merah tua, artinya potensinya reversal juga. Jadi sama seperti di sini, saat berubah menjadi merah tua, makanya indeksnya berbalik arah. Dan lagi testing resist nih, ada MA200 di sebelah sini juga. Jadi kita harus lihat dulu ya, dia mampu nggak nih breakout ke atas. Jadi hari ini memang merah, tapi it's okay ya, jangan khawatir, no, don't worry. Selama dia ini terlihatnya sih ya, momentumnya nih, mudah-mudahan ini adalah bullish divergent. Jadi mudah-mudahan dia bisa breakout. Tapi kita harus tunggu konfirmasi dulu sampai dia benar-benar breakout disertai dengan volume ataupun inflow yang cukup. Oke. Itu kompositnya, kita akan masuk ke sahamnya ya. Yang pertama sahamnya adalah Toba. Nah, nanti saya akan pakai 2 chart. Yang satu WinX, yang satu lagi GD. Kalau yang WinX ini chart yang biasanya dipakai oleh para member. Jadi ini khusus untuk member ya. Walaupun teman-teman jadi nasabah dan gratis, ini mungkin nggak dapat di awal-awal, tapi kalau teman-teman aktif bertransaksi, maka kemungkinan kalau mencapai batas minimalnya bisa mendapatkan full fitur seperti para member nih. Jadi silakan ya ditanya-tanya dulu ke adminnya, karena saya juga nggak inget minimalnya berapa dan persyaratannya apa. Teman-teman harus tanya adminnya nih. Toba. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau menggunakan chart Win, ini gampang banget, tinggal lihat aja momentumnya. Lihat momentumnya apakah ada biru-biru? Nggak ada ya, jadi dia belum ada. Dia juga sudah ada channel di sini. Jadi dia lagi di resist channel. Kalau dia tidak mampu breakout, artinya dia bakalan balik lagi ke bawah. Kenapa? Karena biasa kalau lagi di dalam channel ini, dia akan zigzag seperti ini. Ya, sama seperti di sini, dia zigzag juga di dalam situ. Sehingga kalau dia nggak bisa breakout, artinya dia akan berbalik arah. Supportnya yaitu support line-nya ini ya, ini udah di-generate langsung by system, jadi teman-teman nggak usah pusing angkanya berapa sih, ini udah ada di chartnya. 500 supportnya, resistnya ini lagi di area resist 570 ya, 570, 575. Kalau dia breakout, berarti dia bisa testing resist yang ini nih, ada resist 640. Tapi kalau enggak, berarti dia akan ke 500 gitu ya. Yang bagus adalah ada momentum seperti di sini. Jadi ini belum ada momentumnya. Kita cek GD.
Kalau GD ini yang chart untuk nasabah. Ada juga MSF. Jadi chartnya ada beberapa yang untuk nasabah. Salah satunya adalah si GD ini atau Green Dot ya. Sesuai namanya, Green Dot itu adalah sinyal entry-nya gampang banget, yaitu menggunakan titik hijau. Nah, jadi kalau ada titik hijau entry, selama candle-nya masih orange, artinya hold aja. Muncul titik merah, artinya exit. Kalau dari warna-warna candle, jadi warna orange itu sifatnya sebetulnya spekulatif buy. Kalau hijau sebetulnya sih lebih bagus ya. Jadi kalau dari orange, masih orange, hold aja. Dia berubah ke hijau artinya oke, masih oke, hold aja. Sampai dia muncul titik merah, artinya sell. Jadi itu ya, gampang banget. Titik hijau beli, titik merah jual. Dan ini ada support resistnya, udah dibikinin juga, udah dibentuk dari sistem. Jadi teman-teman tinggal ngeliat aja nih, supportnya 520, resistnya ini lagi di resist ya 580. Garisnya hijau maka angkanya hijau, garisnya coklat maka angkanya juga berwarna coklat. Jadi gampang banget dan enak banget untuk dilihat. Ini lagi di resist, jadi kalau nggak bisa break, dia akan turun lagi ke bawah sini ya, ke area supportnya. Jadi itu masih hold. Kalau teman-teman entry-nya sesuai chart, entry-nya sesuai sini, maka masih hold sampai tunggu ada titik merah baru keluar ya. Jadi gampang banget supaya teman-teman nggak bingung, nggak galau. Ini entry apa enggak ya, nanti galau. Nah ini membantu teman-teman supaya nggak galau-galau lagi. Ada titik hijau entry. Dah, gitu. Yang kedua harum. Harum. Nah, ini momentumnya sejak di sini ya sudah ada, dia di atas garis win line, dia pixelnya hijau-hijau dan ada momentum yang meningkat. Seharusnya teman-teman entry. Ini tapi sayangnya candle hari ini kelihatannya berbalik arah ya. Jadi ada potensi dia mau testing support dulu. Dia lagi balik arah ke arah win line. Win line-nya di sini angkanya 16, kita buletin ya, 1690. Kira-kira di area sana. Jadi kita lihat dulu nih, dia bertahan nggak di atas garis win. Kalau enggak, artinya exit. Jadi kalau si win ini, dia sebetulnya ada segitiga hijau dan merah juga. Jadi segitiga hijau entry, segitiga merah exit. Gitu ya. Tapi paling gampang sih lihat momentum aja. Kalau momentumnya masih berwarna biru begitu masih oke. Selama dia di atas garis win line masih oke. Tunggu sampai dia berubah menjadi biru tua dan semakin mengecil, artinya potensinya akan balik arah. Tinggal teman-teman taking profit atau exit. Jadi ini masih oke, masih hold, tapi kemungkinan dia akan testing support. Kalau teman-teman modalnya di atas ya maka taking profit dulu ya. GD Harum. Kita gunakan chart yang selanjutnya. Harum. Pakai chart GD, seperti yang tadi saya jelasin, ini gampang banget, tinggal lihat aja titik hijaunya, entry. Dan belum ada titik merah ya, jadi masih hold juga dengan supportnya di sebelah sini nih. 1700, kalau dia breakdown sini mungkin saatnya exit kali ya. Atau teman-teman pasang trailing stop aja. Jadi sekarang statusnya si Harum masih di hold. Kita lanjut ke BRMS. Nah, BRMS ini masih oke ya untuk si BRMS. Pokoknya tahun ini temanya logam-logam metal-metal lah. Jadi semua yang itu seharusnya sih masih oke. Tinggal dipantau-pantau aja. Jadi kayak MDKA, terus PSAB, DKFT, itu mungkin harus dilihat lagi sih teknikalnya. Tapi untuk BRMS ini masih oke. Ini lihat ya, dia breakout dari dia ke atas garis win line, pixelnya hijau-hijau, ada momentum biru, itu saatnya untuk entry. Jadi hari ini semoga teman-teman sudah pada cuan. Hari ini 6,9% rate of change-nya atau perubahan harga sahamnya. Semoga cuan. Kalau udah cuan jangan lupa pasang trailing stop, oke? Dan happy cuan nih. BRMS kayaknya sempet dibahas kayaknya udah pernah dibahas sejak lama tuh kayak semacam Antam lah, PSAB, NICL waktu itu udah lama banget ya. Nah, jadi yang ini tinggal hold aja. Support 192, resist ini ada MA 200, jadi watch out di area resist. Kalau dia nggak bisa breakout, mungkin sebaiknya taking profit dulu ya.
Resist 206, support 192. Momentum masih bagus, ini juga masih bagus, volumenya juga masih oke. GD, GD BRMS. BRMS sinyal entry-nya juga sejak di sini nih. Waktu hijau yang pertama tuh, itu candlenya sih memang masih orange ya, sifatnya masih spec buy, tapi habis itu breakout dengan candle yang bagus, volume yang besar juga. Jadi masih oke. Hari ini pun dia breakout lagi dengan volume yang besar, jadi mudah-mudahan masih akan lanjut. Warna candle masih hijau, jadi masih hold, tinggal menunggu aja sampai ada titik merah. Teman-teman tinggal exit. Oke, jadi gampang banget ya menggunakan GD, teman-teman nggak usah bingung-bingung. Yang penting teman-teman tahu tren. Jadi bisa membaca trennya karena si GD itu adalah tren follower sehingga kalau trennya lagi downtrend ya jangan diikutin ya. Akan muncul fall signal. Jadi sering kena SL terus jadinya nanti. Sehingga carilah saham-saham yang sedang uptrend menggunakan GD, maka teman-teman akan cuannya cukup lebar. Dewi, Dewi. Tinggal lihat momentumnya. Nah, seperti yang tadi depan-depan ya, saya udah jelasin. Ini momentumnya apa? Berwarna biru tua. Jadi artinya sudah tidak oke ya. Terutama dia lagi testing garis win line nih. Kalau kita tarik garis tren, ini juga ada trennya. 220 tuh ada angkanya. Sehingga itu menjadi titik krusial juga. Ini momentumnya sudah mulai melemah, jadi ada potensi dia akan testing area support. Support 216, 220. Resist 234. Yang udah punya mungkin mau taking profit dulu, silakan ya untuk si Dewi ini. Nanti baru di bawah lihat lagi kalau dia masih mantul maka baru entry lagi. Kita pakai GD. GD Dewi. Nah, kalau dari GD, sini titik hijau entry, titik merah, exit. Sini titik hijau entry, titik merah, exit. Sini titik hijau dan belum ada titik merahnya nih. Jadi besok kalau lower low lagi, mungkin dia akan mulai titik merahnya akan keluar ya. Tinggal dipantau aja. Ini jangan lupa pasang trailing stop. Kalau entry-nya teman-teman pakai chart GD, maka exit-nya juga pakai GD ya. Kalau entry-nya pakai win, maka exit-nya juga pakai win. Jangan digabung, nanti jadinya bingung. Karena trading sistemnya ini berbeda. Chart win punya trading system sendiri, chart GD punya trading system sendiri. Oke, jadi yang ini masih di hold, si Dewi. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu EXCL. Chart win momentumnya sih melemah, jadi harus watch out nih. Takutnya dia mau testing support, kalau dia breakdown, maka itu menjadi sinyal untuk exit ya. Ini lagi testing supportnya, ada support trend 2300, resist trend di 2480. Ada MA 200 juga di area sana ya, 2490 nih. Jadi itu menjadi area resist. Kalau dia bertahan, dia mantul di 2300, maka ini oke untuk spec buy. Karena berpotensi untuk begini ya, zigzag ke atas. Kalau mantul, kalau nggak mantul dia breakdown, maka bye-bye. Oke, XL. Kita GD, pakai chart GD. Sinyal entry dari sini, dan di sini exit. Di sini entry, dan titik merahnya sih belum keluar ya. Ini lagi di area support nih, lagi testing support. Support di, kalau yang garis hijau 2340, kalau yang garis coklat 2310. Nah, itu tinggal disesuaikan sama teman-teman punya trading plan ya. Karena semua trading setiap trader itu pasti trading plan-nya akan berbeda-beda. Titik entry-nya mungkin beda-beda. Ada yang udah punya, ada yang baru mau beli. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Yang penting teman-teman udah tahu nih supportnya di mana, resistnya di mana. Oke. Kalau ini menggunakan trading sistemnya GD sih tinggal ikutin aja ini ya. Ini sini entry, maka nanti muncul titik merah. Sebaiknya disiplin juga untuk exit. Lanjut, Arci. XCL, Arci. Arci. Sebentar ya, tadi Excel, Dewi, Harum, BRMS. Saya mau, oke. Arci, ini emas nih, emiten emas juga.
Jadi masih menarik sebetulnya ya, apalagi dia masih ada volume yang meningkat, dia sudah mulai menjadi liquid. Nah, tapi memang ini agak liar ya saham-sahamnya. Archie, NICL itu adalah saham-saham yang liar. Jadi kalau teman-teman tidak terbiasa trading di saham-saham seperti ini, mungkin bisa cari saham yang lebih kalem kayak MDKA atau Antam. Archie, momentumnya masih oke, ini masih oke, dan dia masih inside bar sebenarnya ya, karena range-nya sangat lebar sekali. Inside bar itu artinya dia lagi bergerak di dalam satu body candle yang besar. Ini dari sini sampai sini tuh, jadi gede banget kan, jauh banget range-nya. Patokannya biasanya kita gunakan garis win line. Jadi kalau entry di sini tinggal tunggu aja keluar segitiga merah maka exit. Seperti itu. Statusnya masih hold. Kalau masuknya dari sini artinya masih floating profit 14,5%. Support di 356. Kita gunakan yang ini aja ya. Biasanya lebih kuat 356. Sekaligus ada MA 200 itu area support. Jadi kalau jebol dari situ maka goodbye. Sekarang statusnya masih hold. Kita gunakan GD, tuh GD juga statusnya masih hold ya, gampang banget, tinggal lihat aja titik hijau entry dan sekarang belum keluar titik merahnya, jadi masih di hold aja. Kita lanjut ke ASA. GD ASA. ASA, ASA. Kita lihat dulu ya volumenya, volumenya sih nggak begitu gimana-gimana banget, rata-rata transaksi di 5 miliaran oke lah. Momentumnya sih oke. Dan dia lagi testing support win line ya. Jadi buat kalau misalnya ini mantul, mungkin bisa spekulatif buy. Jadi harus watch out dulu nih. Kalau dia breakdown seperti di sini, ini breakdown ya, artinya nggak jadi, tidak jadi. Ini waktu itu momentumnya sih masih merah tuh. Ini mulai ada momentum, jadi lihat aja kalau dia mantul di garis win line 91, maka menarik spek buy. Tapi untuk fast trading aja ya, kayaknya saham ini masih downtrend banget. Dia masih bikin begini nih. Jadi untuk fast trade aja deh. Support 91 ya. Silakan, ini resistnya 111 tuh. Jadi di area sana teman-teman boleh tektokan aja. Ini statusnya sih masih hold. Kalau menggunakan chart win, karena entry-nya sebelah sini ya, sudah dari bawah floating profit 23%, statusnya masih hold, maka hold aja. Buat yang masih profit, tinggal pasang trailing stop. Momentumnya sih masih oke, berwarna biru-biru. Kalau menggunakan chart GD entry-nya sejak di sebelah sini ada titik hijau dan belum muncul titik merah. Tinggal menunggu aja ya titik merahnya. Kalau dia muncul titik merah, artinya exit. Kita lanjut JPFA. Oke. JPFA, momentumnya sih masih merah ya. Jadi masih tidak oke banget. Dia masih di bawah garis win line juga. Khawatirnya dia nggak bisa nembus ke atas. Jadi kalau ada yang spek buy kemarin, mungkin di area support 1280, mungkin boleh TP dulu atau taking profit. Jadi ini untuk short term aja dulu, karena momentumnya masih belum oke. Yang bagus adalah ketika dia sudah mulai ada momentum ya, seperti di sebelah sini tuh. Dan dia berada di atas garis win line, maka lumayan, agak lumayan cuannya. Tapi kalau sekarang mungkin ambil cuannya tipis-tipis aja. Dan buat yang baru mau entry, jangan dulu ya. Tunggu kepastiannya ketika ada momentum aja. Ini jadi belum oke untuk entry. Kalau yang udah punya, maka jangan lupa taking profit. Berdasarkan chart GD pun, ini belum ada sinyal untuk entry. Entry di sini, exit di sini, dan masih hitam ya candlenya. Kalau candlenya masih hitam, artinya masih belum ada sinyal entry. Kita lanjut ke ASLC. SLC. Kalau chart win, ASLC-nya ini momentumnya ada perbaikan sih. Jadi ada potensi untuk reversal dulu ya. Dia akan testing resist trendnya nih. Kan ada channel trend. Jadi potensinya dia bergerak seperti ini. Zigzag di dalam trendnya.
Support trend 76, resistennya 105. Kalau breakout dari sini maka menarik banget. Berpotensi ke resist selanjutnya yaitu area 120 sampai 130 ya. Dengan catatan dia harus breakout dari sini dulu nih. Nah, ini jadi masih oke. Kalau ada yang bottom fishing, maka jangan lupa di area-area sini resistennya. Kalau misalnya dia nggak bisa breakout, maka taking profit dulu ya. Berdasarkan chart GD, ini muncul titik hijau, jadi sifatnya spekulatif dengan supportnya di sebelah sini, 81. Nah, support ini bisa dijadikan sebagai stop loss juga, jadi pasang stop lossnya itu di bawah support ya. Jangan pas-pas di supportnya, kalau nggak nanti begitu kena, langsung naik lagi. Jadi dikasih batas toleransi di bawah support, misalnya 1-2% atau beberapa tick di bawah support. Ini masih oke, masih hold ya kalau menggunakan chart GD. Kita lanjut ke BBKP. Oke, GD. Nah, si BBKP ini menggunakan chart win, dia sebetulnya sih masih ada sih ya momentumnya ya. Walaupun berubah menjadi biru tua, karena dia memang lagi di area resist. Jadi buat teman-teman kalau ada yang punya modal dari bawah, maka mau taking profit dulu sebagian di area resist, it's okay. Jadi amankan cuannya dulu. Ini resist 130. Dengan support ini udah terbentuk tren, jadi kita pakai area trennya aja 115 sampai 128. Karena kalau lagi channel begini kan barangkali dia akan zigzag seperti ini. Buat yang belum punya maka pantau di area support, kalau mantul di support maka bisa spec buy. Kalau yang udah punya maka jangan lupa pasang trailing stop ya, atau taking profit sebagian juga boleh. Kecuali misalnya nih tiba-tiba si BBKP breakout disertai dengan volume yang besar juga, candlenya bullish lagi, maka boleh ya spekulatifnya buy on breakout. Nah, kita cek dengan GD. Untuk GD, sinyal entry-nya sebelah sini dan belum titik merah. Jadi entry di sini, exit di sini. Menunggu aja ya sampai muncul titik merah, maka baru teman-teman exit. Kenapa menunggu titik merah? Kenapa nggak exit atau taking profit? Itu sebetulnya kembali ke masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman mau taking profit karena dia sudah di area resist, it's okay. Taking profitnya sebagian aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia breakout lagi, maka at least teman-teman masih punya yang digiring ya sampai muncul titik merah baru exit. Jadi BBKP ini masih oke. Silakan di hold aja. Kita akan bahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Nah, screener Wisdom and Invest saya akan share sedikit ya. Jadi kita punya screener sebenarnya banyak banget. Yang tadi salah satunya yaitu NBSA. Kenapa saya bilang saham-saham tekno menarik? Karena lagi mulai ada aliran asingnya mulai net buy nih tuh. Mulai dari Goto, dari tadi ada Buka, terus ada apa gitu WIRG ya. Nanti kita akan bahas itu satu-satu. Terus kalau ini screener Hakaki, nah ini nanti akan saya share sedikit deh Hakaki. Udah lama saya nggak share ya Hakakinya ya. Sebetulnya menarik. Ini beberapa tools yang sering saya pakai juga, terutama untuk fast trading. Jadi menggunakan Hakaki di 5 menit. Ini akan saya contohin. Contohnya kayak WIRG ya. Pertama aku bahas WIRG. WIRG, kita pakai GD. WIRG dan Hakaki WIRG 5. Win, dia sudah mulai ada ya, muncul momentumnya, pixelnya juga hijau-hijau, volumenya juga sudah mulai ada. Daripada di sini kan gersang nih, ini mulai ada volume lagi. Di sini dari sini sebenarnya udah kelihatan ya ada perbaikan momentum. Jadi cara menggunakan momentumnya juga bisa seperti itu. Misalnya kayak gini nih, dia ada tren momentumnya, ada perbaikan, itu ada potensi untuk reversal. Oke, jadi ini masih oke ya, tinggal di hold aja kalau misalnya teman-teman masih punya. Kalau belum punya, maka bisa buy on weakness aja. Jangan dikejar atas ya, buy on weakness aja. At least menggunakan 5 menit lah kalau misalnya mau entry atau menggunakan VWAP. Nah, pakai GD, sinyal entry-nya tuh udah sejak di sebelah sini, dan dia breakout. Ini lagi testing resist selanjutnya.
statusnya masih hold ya, candlenya juga masih hijau, jadi di hold aja bagi yang masih punya. Kalau belum punya maka buy on weakness aja. Ini contoh HKQ 5 menit. Ini ada frekuensi analyzer. Tujuannya apa? Untuk melihat adanya transaksi lot yang besar ya. Di bawahnya ini ada haki yang membantu kita untuk ngelihatin sebenarnya banyak yang HK atau banyak yang haki ya. Untuk YIRG ini masih banyak yang haki juga ternyata tuh. Jadi mungkin masih ada yang copet-copet atau mungkin ada yang mau kabur karena nyangkut terlalu lama. Nah, jadi kita harus lihat lagi keseriusannya. Makanya saya bilang buy on weakness aja ya. Barangkali dia akan koreksi dulu untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Atau bisa pilih saham tekno lainnya, saham yang kedua yaitu Buka. Kita cek juga Buka. Untuk Buka, momentumnya sih masih berupa titik pink nih. Jadi masih potensi sideway kalau si Buka ini. Sideway-nya ini ada garis-garis, bisa teman-teman manfaatkan sebagai area sideway. Jadi kalau mau tektok itu belinya di support, exit atau jualnya di area resist. Ini potensi sideway-nya ya. Kalau sideway itu biasa pergerakannya dia zigzag di dalam sini. Jadi buy on support, sell on resist. Resistnya sih udah lumayan deket nih, 284 dan MA 200, 288 kita buletin sesuai dengan fraksi ya. Support 274 dan 260 juga 254. Untuk Buka. Kita lihat by GD, kalau GD ini muncul titiknya nih hari ini. Tapi kalau masih sideways tetap ya, gunakan strateginya buy on weakness aja. Karena si GD ini kan dia trend follower. Jadi kalau trennya masih sideways, masih potensinya dia akan zigzag di dalam area sideways-nya itu. Sama kayak BANK ya, waktu itu saya ada share si BANK, dia lagi sideways, bergerak di dalam area support resistnya, maka teman-teman bisa manfaatkan itu untuk tektokan. Beli di area support, sell di area resist. Nah, untuk haki 5 menit kita juga bisa lihat di sini ada spike, ada spike. Dan ini ada yang HK tapi belum serius-serius banget ya. Kalau dia serius nanti akan saya share seperti MEDC. Ini bukanya sudah Goto. Goto kalau nggak salah udah di-share lama banget deh. Untuk member juga ya, Goto udah di-share sejak lama sekali. Semoga teman-teman masih hold. Kalau ada yang swing, kalau sesuai dengan chart win, ini statusnya masih hold 31,7%, yaitu sejak munculnya segitiga hijau. Jadi masih hold ya. Momentumnya masih oke, ini masih oke, dia masih di atas garis win line. Dan dia lagi testing resist selanjutnya nih, yaitu 123, mudah-mudahan dia bisa lanjut terus. Dengan supportnya di 103, ini ada support, 106 juga. Jadi ini masih oke, tinggal di hold aja. Kalau pakai chart GD, ini kelihatan banget, udah lama banget ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Ini muncul titik hijau dan masih di hold sampai sekarang. Oke, ini udah mulai ada volume juga si Goto. Ini menggunakan haki 5 menitnya, tujuannya adalah untuk melihat adanya spike-spike ini. Jadi kelihatan ada yang transaksi dalam jumlah besar, tapi si Goto ini kan bid offernya memang gede-gede banget ya. Jumbo-jumbo dan haki yang di bawah sini untuk melihat berapa banyak yang HK dan berapa banyak yang haki. Jadi kelihatan kalau misalnya dia serius pasti banyak yang HK dan hijau-hijau terus ya. Kalau banyak copetnya pasti akan jadinya dia hijau merah karena banyak yang scalping aja. Jadi banting dia HK terus haki, dia HK terus haki, maka barnya akan kelihatan seperti itu juga. Oke, kita lanjut setelah Goto itu MEDC. Untuk MEDC, sini ya. MEDC saya share sejak kapan ya? Sejak lupa nih. Sudah sejak lama MEDC-nya. Tanggal 17 ada dibahas dan lupa deh. Kayaknya sebelum-sebelumnya juga ada. Nah,
Jadi sejak mulai muncul adanya momentum ya, seperti saya bilang yang tadi di depan-depan, gampang banget tinggal lihat aja ada momentum birunya, maka bagus. Itu menjadi sinyal valid untuk entry. Momentum pixel hijau-hijau dan di atas garis win line, apalagi dia breakout ya dari sebelah sini tuh. Jadi di sini saatnya untuk entry. Begitu cara pakainya ya. Dia breakout, pixel hijau-hijau, momentumnya ada, volumenya juga mulai meningkat, maka itu oke. Jadi tinggal hold aja si MEDC-nya ya. Mudah-mudahan bisa, ini kayaknya udah all time high lagi deh. Mudah-mudahan all time high lagi. Menggunakan chart GD, titik hijau entry atau titik orange entry. Jadi kalau mau early signal itu menggunakan di sini ya, dia akan spekulatif buy duluan. Lalu di sini bisa hold atau tambah posisi dan sampai sekarang masih di hold juga. Jadi happy cuan buat yang mengikuti trading sistemnya si GD ini. Tinggal di hold aja ya. Dan haki. Nah, ini fungsinya untuk melihat berapa banyak yang haka dan berapa banyak haki. Ini yang bagus ya. Jadi dia ada spike, dan banyak yang haka terus nih, menanjak. Jadi kelihatan hijau. Kalau tiba-tiba ada yang buang barang, ada yang haki, dia pasti akan kelihatan merah, dan grafiknya juga akan terus menurun. Itu artinya ada yang taking profit. Seperti itu ya. Jadi enak banget digunakan si haki-nya untuk 5 menit. Terutama buat yang fast trading. Jadi tinggal lihat aja, banyak gak nih yang HK? Kalau banyak, kita bisa numpang ikutan. Begitu banyak yang buang, maka kita juga ikutan kabur. Last one, terakhir SSIA nih. Jadi SSIA. SSIA. Jadi sejak di sini ya, 3 bar yang lalu, 123 ini sudah muncul momentumnya. Dan saya ada share juga ya, kemarin tanggal 19 Januari. Jadi happy cuan, semoga ada yang cuan di sini. Kalau ada yang cuan, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Barangkali teman-temannya bisa ketularan rezekinya. Ini volumenya meningkat, momentumnya ada, ini juga oke. Ini breakout EMA 200, tapi ingat ya, wajar kalau misalnya dia koreksi dulu. Supportnya soalnya jauh banget nih. Tapi selama dia masih bikin higher high masih oke. Jadi ini yang punya silakan hold. Yang belum punya maka tinggal tunggu aja ketika koreksi. Teman-teman boleh spekulatif buy. Coba kita cek GD sinyal entry-nya sejak di sini ya. Tapi sifatnya memang spekulatif. Di sini baru mulai muncul titik hijau lagi, artinya bisa nambah barang. Dan masih statusnya hold, candle-nya juga masih hijau, ini volumenya juga masih bagus, tinggal hold aja. Ini breakout lagi dan dia bikin higher high lagi, mudah-mudahan lanjut ya ke resist selanjutnya. SSIA, nah ini hak-hakinya, ini ada spike. Untuk hak-hakinya sih standar ya, biasa-biasa aja nih, masih datar-datar aja. Yang bagus kayak tadi MEDC karena menanjak terus. Makanya tadi juga naiknya lumayan ya. Jauh banget di atas VWAP dan gak balik-balik karena nggak ada yang buang barang itu artinya. Oke, kira-kira itu aja sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Dan tunggu ya, nantikan YouTube selanjutnya di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga juga cuan. Sampai jumpa lagi di next video. Thank you.